Ini kan sesungguhnya bentuk kedekatan kula panjenengan sami dengan Allah. Ini sesungguhnya bentuk butuhnya saya kepada Allah, bentuk berterima kasih saya kepada Allah. Maka kemudian saat kula panjenengan sami berdoa itu kan, dan kemudian dahuluilah dengan dua hal, dan kemudian akhirilah dengan dua hal. Dan boleh juga di tengah-tengah doa jenengan dengan dua hal. Apa yang pertama? Alhamdulillah. Apa yang kedua? Baca sholawat. Membaca sholawat itu juga perintah Al-Quran. Bahkan ini perintah yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman secara kolektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, penting untuk saling kita mengingatkan di sebuah majelis kita selalu bertahmid, kita selalu berucap kalimat Alhamdulillah, berucap kalimat Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kaidah penting yang Bapak Ibu mohon dipahami, semua perintah dalam Al-Quran itu nilainya sangat tinggi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan perintah di dalam Al-Quran, memiliki apa? Keutamaan, memiliki kedudukan yang sangat apa? Yang sangat tinggi manakala kita melaksanakan perintah tersebut. Dan perintah dalam Al-Quran kemudian dimungkinkan Rasulullah menikah menjelaskan, dan kemudian ada yang menjadi hukumnya wajib, dan juga ada yang menjadi hukumnya apa? Sunnah. Nanti saya kasih contoh. Kembali Bapak Ibu sekalian, jenengan berucap Alhamdulillah menika perintah Al-Quran. Quran surat Al-Isra ayat yang paling terakhir, yaitu ayat yang ke-111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz dzulli wa kabbirhu takbira. Wa qulil hamdulillah.
Alhamdulillah menika kita ucapkan, Pak. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian mengucapkan kalimat alhamdulillah? Jawabannya pripun? Perintah Al-Qur'an. Wa qulil hamdulillah. Sekali lagi, meskipun menika napa hukumnya sunnah, ngaten nggih. Jangan sampai apa? Apalagi sampai 100 kali dalam satu hari wajib. Kalau enggak berucap masuk neraka. Mboten. Ngaten wae. Nggih. Terus Bapak dan Ibu sekalian, pentingnya kita untuk merasakan ya, ketika kita menyatakan alhamdulillah, ini kan sesungguhnya bentuk kedekatan kula panjenengan sami dengan Allah. Ini sesungguhnya bentuk butuhnya saya kepada Allah, bentuk berterima kasih saya kepada Allah. Maka kemudian saat kula panjenengan sami berdoa itu kan, dan kemudian dahuluilah dengan dua hal, dan kemudian akhirilah dengan dua hal. Dan boleh juga di tengah-tengah doa jenengan dengan dua hal. Apa yang pertama? Alhamdulillah. Apa yang kedua? Baca sholawat. Membaca sholawat itu juga perintah Al-Quran. Bahkan ini perintah yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman secara kolektif dengan wawul jamaah. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa berikutnya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika saya bersolawat kepada Rasulullah, berarti saya telah melaksanakan apa? Perintah Al-Quran, kan kata nggih. Dan bahkan ini menjadi karakter orang yang beriman, menika napa? Selalu berucap menyampaikan sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat dan salam, kan ngeten. Dan kemudian kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengajarkan salawat terbaik, nggih menika salawat untuk beliau, dan kemudian ditambah dengan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dikatakan salawat Ibrahimiyah. Ngaten nggih. Pun hafal? Halo. Halo Bapak Ibu, sampun hafal? Ketika tahiyat mau dites, mohon dihafal. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dan ini Rasulullah juga mengajarkan ya, ketika kula panjenengan sami ya ingin hadir, dan saat hadir di masjid menika perbanyak napa? Membaca alhamdulillah, berucap, dan kemudian apa? Baca sholawat. Dan itu doa akan diijabah oleh Allah. Bahkan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu itu ada asar, Pak. Asar itu maksudnya apa? Itu suasana napa nggih? Spiritual. Suasana ruhiyah dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Menika bukan hadis, ngaten nggih, dari Rasulullah, tapi beliau adalah khalifah yang kedua. Apa suasana beliau, Pak, terkait dengan salawat dan tahmid? Kalau seorang berdoa, jadi salawat dan tahmid, tahmid dan salawat itu ketika tidak diucapkan oleh seseorang, itu doanya menika menggantung, Pak, nggak sampai ke langit, Pak. Nggih, antara bumi sampai mana? Langit. Jadi tergantung. Begitu berucap kalimat alhamdulillah, kemudian berucap kalimat salawat, naik sampai langit, dan kemudian diijabah oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala.
Siap perbanyak berucap kalimat alhamdulillah? Halo, siap nopo siap? Saged nopo saged? Monggo, alhamdulillah. Shalawat ngeten nggih, yang pendek nggih saged. Allahumma salli ala Muhammad ngeten nggih. Saged dipun tambah Sayyidina Muhammad, monggo sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad nggih ugi pareng. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita masuk dan ayat menika oleh para ulama dikatakan ayatus syahadah. Napa Ibu? Ayatus syahadah. Kenapa dikatakan ayatus syahadah? Napa? Atau mungkin lebih mendalam saya sampaikan ayatu syahadati tauhidillah. Nanti supaya dengan lebih apa? Lebih merasakan dalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, pernah saya sampaikan di surat Al-Isra ayat 78 itu berakhir dengan kalimat masyhuda. Nanti nggih. Napa Bapak Ibu? Masyhuda. Aqibis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Makna diantaranya adalah Allah langsung menyaksikan hamba-hambanya yang sholat subuh. Ngeten. Allah yang menyaksikan. Sambil berdoa sholat subuh kita diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya sampaikan terkait dengan ayatu asy-syahadah, ayatu syahadati tauhidillah, sudah pada tentu yang dimaksud, dan saya berharap jenengan tidak ragu nggih menika kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian kenapa ayat kursi menjadi ayat yang paling utama? Ini terkait dengan ayatus syahadah juga. Tapi di ayat menika sampai ada 3 Pak yang menyampaikan kesaksian. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan syahidallah. Niki Pak. Jadi di awal ayat kalimatnya pripun? Syahidallah. Jenengan berucap pripun? Asyhadu alla ilaha illallah. Saat salat kan jenengan berucap ngaten nggih? Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika muadzin azan berucap kalimat apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika iqamat asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Ayat menika berawal dengan kalimat apa? Syahidallah. Jadi Allah sendiri yang menyatakan kesaksian, Pak. Ya. Syahidallah. Lanjut. Annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. 3. Allah sendiri yang menyatakan kesaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali siapa? Hanya Allah. Dan kemudian kesaksian menika juga dinyatakan oleh seluruh malaikat. Dan juga yang ketiga, kesaksian menika disaksikan, dinyatakan oleh siapa? Siapa Bapak Ibu? Aduh. Para ulama, ulul ilmi.
para pejuang ilmu. Kula panjenengan sami. Jadi sejatinya para ulama, mereka yang suka tentang ilmu, hadir jenengan di majelis-majelis ilmu, maka di antara karakter jenengan yang terpenting dan terpokok adalah jenengan selalu menyatakan kalimat syahadatillah. Karena Quran menyatakan demikian, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wa al malaika wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian, mereka ulul ilmi meneguhkan mereka yang selalu ingin napa nggih hadir ilmu, Pak. Ingin menambah ilmu. Dan saya berharap jenengan menika jangan sampai mengatakan ilmuku wis oke, ora perlu ditambah. Nek jenengan ngomong ngoten Pak, saya khawatir mungkin jenengan sulit menjadi umat Nabi Muhammad, Pak. Ngoten lho nggih. Karena apa? Ada yang tahu alasannya? Quran surat Toha ayat berapa? 114. Inilah kemudian ayat yang sudah barang tentu keimanan kita menyatakan, yang pertama kali menyatakan gimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambah ilmu. Berarti apa? Nabi kita Muhammad menika menjadi manusia yang paling cerdas, yang paling alim, yang paling tinggi ilmunya dengan ayat menika Bapak Ibu sekalian. Masa jenengan tidak mau ingin bertambah ilmunya? Aku kulus profesor, doktor, ora perlu tambah ilmu. Ngaten. Jangan jawab berun Pak. Waktu Nabi wonten profesor doktor Pak. Penting napa profesor doktor memang? Penting, ngoten lho nggih. Kita doakan. Karena ini kan terkait dengan istihad antar Pak nggih. Ngoten. LC nggih mboten wonten LC. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali harus jenengan yakin bahwasanya paling tinggi ilmunya nggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara urutan yang paling tinggi ilmunya setelah Nabi Muhammad nggih menika Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, terus Nabi Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Setelah itu siapa? Para nabi, Pak. Ngerti lagi? Jangan sampai jenengan atau siapapun mengatakan aku lebih pinter daripada Nabi Syuaib umpamanya. Enggak boleh, Pak. Ngerti lagi? Dan kemudian setelah para nabi, setelah para rasul, para nabi, mereka yang paling tinggi ilmunya, mereka selalu menyatakan kalimat tauhid. Mereka selalu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Dan setelah itu siapa Pak? Halo? Siapa Bapak Ibu? Halo? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dipimpin oleh generasi secara komunitas nggih menika para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, sebagai bentuk kecintaan kula panjenengan sami, ketika kula panjenengan sami mendengar nama sahabat, sampaikan pernyataan radhiyallahu anhu. Kalau satu orang laki-laki, kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau banyak radhiyallahu anhum. Abu Bakar As-Siddiq. Kok diam? Saya baru nyebut manusia terbaik setelah para nabi loh Pak. Sinten? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar ibnul Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Insya Allah nanti kita kepanggih mereka di mana? Surga, Firdaus. Allahumma amin. Terakhir yang saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, kenapa penting ya kita untuk menjaga suasana kita dengan Allah dan selalu menyatakan bahwasanya kita selalu
bersyahadat, dan tanda kutip nggih, selalu menyatakan kesaksian. Maka kemudian saya nyatakan bahwasanya secara umum yang kemudian Allah apresiasi nggih menika sinten Bapak Ibu sekalian? Ibadullah. Sinten Bapak Ibu? Ibadullah. Nggih menika mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak Ibu sekalian saya sampaikan kronologisnya nggih supaya jenengan ada suasana semangat ngeten nggih dalam hidup menika. Dan ada sebuah penelitian Bapak Ibu, bukan berarti ini apa namanya sebuah kepastian loh ya. Untuk menapa Bapak Ibu sekalian kita juga menghitung terkait dengan umur Pak. Ngeten lho nggih. Karena tidak mungkin kita akan hidup selamanya. Nggih napa nggih? Nggih, saya dengar info di Trenggalek menika usia itu maksimal rata-rata 74 tahun, Pak. Ngeten. Jadi sudah sangat sulit ditemui ya di Trenggalek itu usia 75 tahun. Ngeten nggih. Bukan berarti kula napa nggih menyatakan yang usia 74 napa nggih mboten ngoten. Sosok sing enom sing kemluwelet lho Pak, ya sosok cepet lho Pak niku nggih. Sing kemluwelet sing ngegas-ngegas barang niku lho Pak nggih. Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka ngeten nggih. Mereka para malaikat, mereka dan juga para napa ulul ilm ngeten nggih, para nabi ngeten, para utusan Allah, pengikut para nabi, lebih khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyatakan sebuah syahidallah annahu la ilaha illa huwa, apa yang kemudian mereka selalu internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di ayat yang ke-15 Bapak Ibu sekalian surat Ali Imran ngeten nggih, Ali Imran surat yang ketiga jumlah yang 200, di akhir ayat menika Allah ngendika wallahu basirum bil ibad. Ini bentuk apresiasi Allah Pak. Allah menika maha melihat Pak tentang kebaikan-kebaikan jenengan. Kebaikan yang jenengan lakukan dimanapun, bersama siapapun, sekecil apapun menurut manusia, sebesar apapun menurut manusia, pasti Allah akan apa? Melihat. Saya sampaikan 16 surat Ali Imran pripun? Alladzina yaqulun. Ini doa Pak. Dan mohon jenengan amalkan, jenengan catat menika. Dalam sepekan menika kalau bisa hafal menika. Alladzina yaqulun. Mereka selalu memohon kepada Allah. Dan ini kemudian bentuk dari kedekatan dan kemudian dinyatakan dengan kalimat Rabbana innana amanna. Apa berikutnya? Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi Bapak Ibu sekalian dengan menika ya, ini memang saya memahami ada kesempatan kula panjenengan sami tidak harus transit di neraka Pak. Karena Allah menyatakan bagaimana? Waqina adzabannar. Berakhir kalimat nopo terkait dengan doa yang kita sering menyebutnya sapu jagat, surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, berakhir waqina adzabannar. Dan ayat menika berakhir pripun? Waqina adzabannar. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan baca terjemahannya menika kemudian apa Bapak Ibu sekalian? Allah menambah apresiasinya. Nah itu lho nggih. Jadi jenengan jangan berpikir surga Firdaus itu hanya satu tingkatan Pak. Firdaus itu bertingkat-tingkat Pak. Surga sedang mau bertingkat-tingkat, surga Firdaus juga apa? Bertingkat-tingkat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut 5 Pak. 5 napa Bapak Ibu sekalian? 5 kondisi yang semuanya menjadi subjek dan mereka melakukan itu Bapak Ibu sekalian. Landasannya napa? La ilaha illallah. Landasannya napa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa 5 mereka itu Pak? As-sabirin. Ya Allah, ngeten lho Pak nggih. Jadi orang beriman tapi sik nesan-nesu wis apik Pak, ngeten lho.
Tapi orang beriman terus berusaha meningkatkan kesabarannya, ngeten nggih. Jangan sampai menurunkan kesabaran loh ya. Jangan sampai jangan mengatakan kesabaranku wis. Ini kan as-sabirin, mereka yang sabar. Ngeten lho nggih. Sabar jenengan dengan pasangan hidup jenengan, sabar jenengan kita semua dengan anak-anak kita. Ingat, ini adalah derajat berikutnya, Pak. As-sabirin. Pun paham nggih as-sabirin? Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, keyakinan saya semua lini kehidupan itu napa? Bisa dimasuki sabar. Ayo, sinten saya mengatakan, aku iso ora sabar. Nggih. Halo Bapak Ibu, jenengan di rumah butuh sabar napa mboten? Estu. Kok nesu? Jenengan di pasar butuh sabar napa mboten? Di masjid? Dimanapun kita butuh apa? Sabar. Ngaten. Nek butuh berarti napa? Ya jenengan minta kepada Allah, ya Allah, aku kok gampang seng gitu ya. Gampang. Saya pernah dengar Pak, ada seorang terapis itu mengatakan apa? Semua penyakit itu akan hadir saat orang itu marah. Halo? Dan semua penyakit pintu untuk sehat itu menunggu apa? Sabar, tidak marah. Yakin apa yakin? Nah, hari ini dicoba, jenengan nesu, nggo bengi tensi Pak, mundak Pak. Kinten-kinten loh nggih. Tapi jenengan saat ini kan senang, senyum-senyum gitu ya enggak? Diseneni, ditompo gitu loh. Ketika istri marah, ngapain Bu ya? Istri marah itu loh, malah dikasih uang gitu ya enggak? Seneng Bu ya? Nusu-nusu pun cekap Bu, niki sayuto gitu. Sesuk nusuneh gitu. Bapak dan Ibu sekalian, as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfikin wal mustaghfirina bil ashar. Yang ini baca nggih Pak. Ada 5. Mereka yang sabar, ngeten nggih, mereka yang benar, ngeten nggih. Kalau jenengan tuh pengen enggak kelira-keliru Pak, lah niki Bapak Ibu sekalian, selalu hadirkan Allah. Selalu ucapkan kalimat apa? La ilaha illallah, yang hanya saya sembah. Alam semesta ini milik Allah. Alam semesta itu kembali kepada Allah. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Selalu hadir dalam hati dan pikiran jenengan Pak. Insya Allah jenengan Arab nesu nuras itu Pak. Arab nesu itu malah napa? Oh, apa nih guyuke gampang. Arab nesu itu mengasih hadiah gitu loh. Itu. Bapak Ibu sekalian, as-sadiqin al-qanitin menika napa taat Pak. Kalau jenengan ingin selalu taat Bapak Ibu sekalian, yakini aku akan mati gitu ya enggak? Nanti ada akhirat. Mosok aku ora salat. Ngoten lho Pak nggih. Mosok aku ora seneng nang masjid, ngoten lho Bapak sekalian nggih. Tapi jenengan bicara dengan Allah Pak, ngoten lho nggih, yang terpenting. Ojo titik-titik bicara sama istri sama anak gitu. Aku sesuk nang masjid ya Bu gitu. Wis ping 17 ngomong arep nang masjid ning bojone Pak. Ora sida-sida. Nggih. Karena apa? Yang terpenting curhat jenengan pada siapa? Allah dan diri jenengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian as-sabirin, lanjut as-sadiqin, lanjut al-qanitin. Berikutnya apa? Al-munfiqin. Suka berbagi. Dan kemudian kembali Allah ulang, dan inilah waktu yang terbaik sebelum datangnya subuh. Gimana kan apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi saya mohon ngaten nggih jenengan Selasa depan insyaallah ngaten atau kapan saja enggak Pak sebelum subuh ngaten nggih jenengan perbanyak apa? Istighfar. Maka ini akan memudahkan kula panjenengan sami terkait jenengan dengan Allah, ngeten mudah Bapak Ibu sekalian, dan juga terkait jenengan dengan sesama jenengan, terutama keluarga kita, ngeten Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan keluarga kula panjenengan sami menika sarana terbaik, sarana tercepat untuk menghantarkan kita ke surga Firdaus. Dan juga dengan jamaah masjid yang khidmah kepada masjid, ngaten nggih Bapak Ibu sekalian, karena memang ya terkait dengan imaratul masjid, innama ya'muru masajidallah, itu secara umum ada 2, imarah madiyah, yang kedua apa? Imarah ma'nawiyah.
Monggo Bapak Ibu sekalian, kita hadirkan. Apakah jenengan mungkin belum sempat berinfak ke masjid, belum sempat berwakaf ke masjid, nggak ada masalah. Tapi punya keinginan Pak, ngeten nggih. Dan kemudian paling tidak jenengan ketika melihat masjid nopo senyum Pak, ojo merengut lu ya. Nah, jadi ada masjid dimanapun jenengan senang. Dan ya Allah, masjid ya Allah, ngeten nggih, masjid ya Allah. Dan semoga apa? Masjid-masjid kita juga menghantarkan kita ke surga Firdaus. Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an ya Rahman ya Rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, menika wonten wakaf sangat seten niki. Almarhum Bapak Sugito dan almarhum Bu Supariyati yang dititipkan dari Pak Tris nika nggih. Dihitung Pak berapa menika. Mari Bapak Ibu kita doakan wakaf menika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarang-sarang Rabbana. Ayo sarang-sarang Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berapa jumlahnya? 1.500.000. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.